Tahu-tahu dari apa sedang berjalan itu seolah-olah kayak pohon tumbang, pocong jatuh, jeblok. Waduh, saya sampai kaget. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala lah, saya jalan ke tempat rumput itu, seperti rumput aja, jalan. Terus masuk jalan. Di depan itu ada kayak cahaya. Masuk alam itu, kok itu ada cahaya? Terus saja. Ini bukan mimpi, ini nyata. Cahaya tersebut itu. Masuk. Ternyata di situ kayak perkampungan lah. Kok ini? Itu aja kok bajunya luntur. Nah, di situ saya lihat, wah ini berarti ini bener merah 5. Saya simpen lagi sampai ditaruh di tempatnya. Ini saya cerita merinding ya. Lah, wis kalau saya emang udah mati, kata saya tuh, mati cerita di kerumun semut. Saya ikhlasin aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di channel Malam Mencekam tentunya. Kembali kita akan menceritakan, mengisahkan sebuah cerita atau sebuah kisah perjalanan yang horor dan mencekam tentunya. Nah, seperti biasa, kami ingatkan buat Sobat MM semua bahwa Malam Mencekam upload di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Itu pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kali ini kita langsung menghubungi Mang Ei yang sudah berada bersama narasumber. Kita dengarkan kisahnya. Silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kali ini saya Mang Ei masih bersama narasumber di kota Cirebon akan mengaturkan cerita kepada Anda pengalaman dari warga seputar Cirebon. Sudah hadir di depan saya Waus, mungkin Anda sudah tahu beberapa kali tampil di Malam Mencekam. Beliau hari ini akan bercerita tentang pengalamannya ketika beliau mengamalkan surat Al-Ikhlas. Bagaimana mungkin seorang Waus bisa mendapatkan batu merah delima ini? Kita simak ceritanya ya. Assalamualaikum Waus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat nih? Alhamdulillah. Video yang kemarin cerita tentang debt collector ya, menagih dan berhasil dengan amalan apa itu waktu itu? Waktu itu masuk ke daerah TPU, pemakaman umum, iya. Ya. Dan mendapatkan pengasihan itu ya? Iya, itu. Sehingga mudah menagih orang. Jadi lemah batinnya itu, merasa asih gitu kan ke merasa kita. Kasihan ke Ya, Waus ya. betul. Nah, yang ini lain lagi ceritanya. Pengalaman Pribadi ya? ini pengalaman pribadi juga, pengalaman yang ya semestinya sih tidak sampai ke situ, tidak ada arahan ke situ. Pada saat itu mungkin saya waktu itu sedang terpuruk lah, dalam arti kata dulu saya kan usaha gitu kan. Usaha saya waktu itu alhamdulillah meningkat. Punya segala adalah. Tahun 2010. Tahun 2010. Ya. Oke, stop sampai di situ dulu. Ya. Nah, Sobat MM, kalau Anda ingin konsultasi atau bertemu dengan Waus, silakan komentar di bawah, nanti kami akan berikan nomor WA Waus ya. Ya, boleh. Oke, silakan konsultasi, ngobrol yang banyak via WA. Ya. Baiklah, Waus silakan ceritakan pengalaman tentang merah delimanya ini. Ya.
pada waktu itu saya punya usaha besar gitu, waktu itu ya, tahun 2010. Tapi dalam keadaan usaha itu ada keguncangan artinya semakin hari usaha itu semakin terpuruk gitu kan, nggak naik. Akhirnya sampai terjadi kebangkrutan dari usaha saya itu. Mungkin kalau pemirsa tahu, orang sudah punya usaha itu mungkin akan lebih sakit atau lebih punya pikiran yang jelek, atau bukan jelek ya, arti pemikiran yang selalu ingin kebangkit, tapi dengan apa gitu, sementara bangkitnya itu kan harus dengan modal. Nah disitulah saya mencari agar usaha itu bisa balik kembali. Ya pikiran usaha mana lagi ini, harus cari modal gitu kan. Lalu saya datang ke kiai gitu, seorang kiai yang mungkin di Cirebon bisa dikatakan terkenal, tapi tidak usah disebutkan namanya. Saya bercerita ke kiai tersebut arti dari hidup saya yang sekarang sedang terpuruk, apakah masih bisa bangkit atau gimana, kata saya cerita dengan Pak Kiai. Lalu Pak Kiai memberikan pendapat, kalau saya memberikan amalan, apakah sanggup untuk dilakukan, kata Pak Kiai tersebut. Insya Allah kan Pak Kiai, ya karena keadaan saya sedang benar-benar terpuruk, tidak ada daya apapun untuk melakukan kecuali kepada Allah gitu kan. Lalu Pak Kiai itu memberikan satu amalan, artinya satu amalan yang dengan cara membaca surat Al-Ikhlas. Disuruh membaca berapa ribu ya, saya lupa, ada ketentuannya, dan itu harus bertahap secara selama 3 hari. Pak Kiai tersebut menjelaskan, jadi amalan ini adalah amalan yang benar-benar harus mempunyai tekad yang bulat. Jadi tidak setengah-setengah, dan apa yang akan terjadi nanti tergantung dari niat kita yang membacanya. Dan Pak Kiai pun menjelaskan kalau puasa ini bukan puasa biasa, artinya puasa-puasa yang kita harus dari sehari nggak makan, nggak minum, tahan lapar atau gimana, lalu berbuka dengan apa saja. Bukan begitu. Ini ada tata cara tersendiri yang harus dilaksanakan, artinya tata cara buka dan tata cara makannya gimana gitu. Pak Kiai menjelaskan, hari pertama dari puasa tersebut itu harus membuka puasa itu 1 kepel nasi dengan air 1 gelas. Dan itu berlanjut, tidak boleh memakan apapun selama itu. Jadi artinya dari maghrib itu harus ketemu maghrib lagi. Nggak boleh dari maghrib setelah buka itu nggak boleh harus makan, nggak boleh harus minum, nggak boleh. Bukanya harus maghrib lagi selama 3 hari. Kata saya, sanggupinlah, ya sedang terpuruk ini kan gitu. Tapi nanti hari ketiga itu ada syarat tertentu yang harus dilakukan benar-benar. Kata Pak Kiai, apa Pak Kiai? Jadi berjalan. Jadi penerangan penjelasan dari Pak Kiai itu berjalan nih. Setelah 3 hari puasa, 1 hari, 2 hari, dan ketiga hari itu maghrib buka puasa itu langsung suruh pergi arti berjalan, dan tidak boleh menemui orang atau bertemu dengan orang, itu tidak boleh. Maka dari itu Pak Kiai itu menjelaskan kalau misalkan ini sudah siap dilaksanakan, itu tirakat ini tidak boleh ada di kota. Artinya nggak boleh di tempat ramai kayak kota. Misalkan di sini Cirebon, kotanya apa? Kota Cirebon.
Di situ kemungkinan besar pasti bertemu orang kan. Kalau misalkan kita berpuasa nanti bertemu orang batal, itu nggak bisa. Saya pikir di mana ini tempat saya cari yang kira-kira bisa menentukan, artinya menjalankan hari yang ketiga ini. Hari yang ketiga ini adalah hari yang terakhir yang harus dilakukan. Dari pandangan Pak Kiai tersebut juga mengatakan kalau ini akan ada sesuatu yang bisa dimiliki tergantung niat. Misalkan kita istilahnya meminta, ya artinya kayak saya sedang terpuruk meminta tambahan modal, wallahu alam entah dari mana itu pasti akan datang, pasti akan diberikan jalan kemudahan gitu kan. Lalu saya berkata, Pak Kiai, misalkan ini saya tidak mampu, apakah ada akibatnya atau artinya dampak dari puasa tersebut? Pak Kiai bilang tidak ada, karena ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang harus ya biasa kita baca, kita bisa membaca tiap hari, tiap waktu. Semua itu tergantung dari niat. Kalau misalkan dengan berpuasa, surat Al-Ikhlas itu akan membawakan suatu ya kalau sekarang itu keajaiban artinya hal yang tidak mungkin tercapai itu bisa ada gitu kan. Tertariklah saya, insya Allah Pak Kiai saya kuat. Lalu Pak Kiai itu biasa kalau setiap ada ritual untuk melakukan ilmu tidak sembarangan. Kalau di Cirebon itu namanya dijajah. Mungkin dari pemirsa yang tahu masalah kebatinan tahulah namanya ijazah itu penyerahan bacaan dengan meminum air, artinya izin lah, dapat izin gitu. Akhirnya saya dapat ijazah tersebut dengan catatan Pak Kiai harus menentukan tempatnya di mana gitu kan. Saya tanya, Pak Kiai, ini saya dapat ijazah dari Pak Kiai, tapi pelaksanaan ini saya belum menemukan tempat gitu kan. Menemukan tempat artinya menemukan tempat yang kira-kira bisa untuk melakukan ritual yang terakhir. Artinya tirakat yang terakhir itu kan harus berjalan dan tidak boleh bertemu dengan semua orang. Meskipun orang itu papasan atau tidak boleh gitu kan, harus menghindari. Berarti kan saya harus mencari tempat yang setidaknya harus seperti di hutan ataupun di gunung kan gitu Pak Kiai. Ya itu yang bikin sulit katanya. Tapi Pak Kiai menjelaskan ada satu tempat, dari tempat tersebut bisa kita gunakan bertirakat. Artinya bertirakat begini, dari tempat itu di bawah gunung persis. Mungkin kalau misalkan itu hari ketiga yang harus dilakukan, harus lari ke gunung. Jadi yang tidak ada orang lain yang akan bertemu di sana kan. Dan kata Pak Kiai tersebut, perjalanan tersebut itu harus langsung menjadi, artinya langsung dari misalkan dari maghrib pas buka itu kita harus langsung keluar dari tempat kita berpuasa di situ. Sampai dan tidak boleh berhenti kecuali sholat gitu kan Pak Kiai bilang. Dan wirid yang diperlukan harus diwirid lalu berangkat lagi, tidak boleh berhenti sampai hari penutupnya itu ke maghrib, waktu maghrib. Jadi pas maghrib keluar langsung penutupan jalan itu maghrib. Kita harus bisa memperkirakan kira-kira maghrib tersebut ada di sini gitu. Tapi insya Allah kata Pak Kiai semua itu kan ada bimbingan dari yang sedang kita lakukan. Jadi jangan berpikir nanti kalau pas maghrib itu ada di tengah hutan, nggak ada pemikiran kata Pak Kiai, jangan. Itu tidak ada kepikiran ke situ ya. Pak Kiai memberitahu nih tempatnya. Waktu itu dikasih tahu di Ki Gede Sampiran, di situ ada. Mungkin kalau orang Cirebon tahu lah Sampiran di mana di situ ya. Itu nama petilasan dari gurunya Sunan Gunung Jati itu, namanya Ki Gede Sampiran.
Lalu saya datang ke situ, saya pengen lihat lah suasana sampiran tuh kayak apa gitu kan. Datang ke Kuncen, saya ngobrol-ngobrol, saya pengen minta izin, kata saya pengen lihat-lihat dalam. Ternyata bener. Jadi sampiran itu emang dikhususkan untuk tempat tirakat yang orang-orang yang istilah pengen punya apa, pengen punya sesuatu itu di situ gitu. Kalau di Cirebon mungkin yang terkenalnya Gunung Jati ya, kalau Gunung Jati. Nah ini enggak, ini karena emang dari sengaja mencari tempat yang dekat dengan gunung, yaitu di sampiran. Tidak jauh dari Ki Gede Cirebon Gidang lah di situ. Setelah saya lihat tempat-tempat itu kan, wah ini bagus nih ya. Nanti saya mesti kemana nih kalau misalkan itu saya juga harus mencari, artinya mencari jalan yang kira-kira tidak ditempuh oleh orang. Kata saya ya telusuri lah, hari itu juga kira-kira harus selesai artinya saya nggak pengen sampai salah langkah, salah langkah pas hari ketiga itu kita bertemu orang gitu kan. Gak boleh, itu akan membatalkan segala sesuatu. Puasanya sudah 1-2 hari udah makannya segitu, dan ketiga hari batal kan rugi. Kata saya, dengan singkat kata saya langsung minta izin ke Kuncen. Pak Kuncen, insya Allah kata saya akan besok saya akan melakukan tirakat di sini. Saya ingin minta izin, katanya. Mangga Pak, kata Pak Kuncen. Silakan. Pak Kuncen malah menawarkan, nanti Bapak bukannya mau pakai apa? Oh enggak Pak, saya nanti mau minta nasi aja 1 kepal sama air. Waduh, ini baru katanya tirakat yang begini. Biasanya orang kalau tirakat paling mintanya nasi sama tempe tahu, nggak dikasih apa-apa. Nah ini Bapak tirakat apa Pak? Ya saya tidak bisa cerita Pak, kata saya tuh. Dalam hal ini itu kan ada tetap. Iya saya ngerti, kata saya ngerti. Ya udah Pak, kata Pak Kuncen, Bapak mau masuk ke dalam dulu, barangkali mau minta izin gini. Oh boleh Pak, kata. Jadi Kuncen itu tidak sembarangan juga menerima orang yang wah ini tirakat ini akan melakukan tirakat yang besar gitu kan. Jadi Kuncen tersebut itu bawa saya ke dalam makam yang di situ Ki Gede Sampiran itu. Berbeda tempatnya itu beda dari masjid yang tempat tirakat, dia bersebelahan ke sana. Lalu saya dibawa ke sana. Pak, Bapak mulai tirakat mau kapan, katanya. Besok saya ke sini sudah berpuasa, katanya. Oh ya udah. Dan dari itu waktu itu sore lah, habis maghrib saya dibawa masuk. Kalau itu kan mau minta izin tirakat itu di sini gitu kan. Lalu Pak Kuncen tersebut melakukan ritual lah, segala sesuatunya apa gitu. Dapatlah izin. Artinya malam Senin, berarti malam Senin itu saya dapat izin, berarti hari Selasa harus berpuasa gitu. Memang sudah ditentukan hari Selasa, Rabu dan Kamis. Nah ini Kamis itu harus berjalan. Jadi malam Jumat itu harus berjalan sampai dari maghrib gitu. Setelah saya dapatkan izin dari Kuncen tersebut, ya saya pulang, siapkan segala sesuatunya. Dan ini Pak Kiai juga hebat juga, kalau misalkan dibilang itu tata cara aturan itu harus dipakai, benar-benar dipakai. Jadi saya sudah niat besok itu dari keluarga itu harus, seluruh keluarga malam itu harus dimintain maaf. Saya harus minta maaf dulu dan minta izin dari istri, dari kakak, dari saudara-saudara yang ada dekat di situ, minta izin. Jadi tidak sembarangan melakukan tirakat itu. Ya tirakat surat Al-Ikhlas itu ya. Malam itu ya saya ada sedikit ini juga waduh ini lama juga nih, nanti saya bisa gimana? Seharusnya saya subuh itu harus di sana gitu. Ini tidur enggak ya. Ya malam itu
ya dengan istilahnya dengan yakin lah, sampai minta maaf ke istri, ya ingin minta izin ingin melakukan tirakat tersebut, minta izin ke orang tua, ke saudara. Malam itu udah selesai. Berangkat saya jam 12 malam itu ke Sampiran, Ki Gede Sampiran. Mulailah dari subuh saya mulai membaca surat Al-Ikhlas itu. Dari ketentuan-ketentuan yang sudah dikatakan oleh Pak Kiai bahwa surat Al-Ikhlas itu setelah subuh harus membaca segini. Sampai datanglah maghrib. Saya tidak ada pikiran, waktu hari pertama tidak ada pikiran ataupun gimana. Maksud pikiran-pikiran yang gimana gitu kan. Yang penting yakin lah, kuat. Saya makanlah satu kepel nasi dengan satu cangkir air itu. Hari pertama saya masih biasa saja, artinya biasa tuh, mungkin masih stamina masih kuat, masih apa kan. Isya saya sudah mulai masuki wirid pertama itu, memasuki hari pertama, dan saya sudah minta kuncen untuk diberi tempat khusus lah agar bisa wirid di depan pengimaman, kata kuncen boleh Pak masuk. Jadi setelah Isya selesai itu, saya akan jelaskan dulu, ini tempat yang masjid itu terbelah menjadi dua. Di bagian belakang itu tempat orang untuk tirakat ya. Nah yang depan itu untuk dibuka pintunya untuk sholat Jumat. Itu kalau sholat Jumat aja dibuka. Dan saya minta izin, habis Isya itu saya mau minta tirakatnya di depan pengimaman yang depan. Alhamdulillah kuncen mengizinkan. Boleh Pak, silakan. Ini kuncennya ngasih kunci, ngasih apa. Malam pertama saya ke situ masuk, kuncen kasih kunci, silakan Pak, mangga. Saya habis Isya langsung saya sholat tobat yang seperti direncanakan itu kan, sholat tobat segala apa. Mulailah saya berzikir, artinya wirid surat Al-Ikhlas tersebut. Jam 7 setelah Isya itu saya langsung masuk ke ruangan di depan pengimaman. Mulailah saya berzikir surat Al-Ikhlas yang sudah ditentukan oleh Pak Kiai gitu kan. Dari Pak Kiai itu surat Al-Ikhlas berapa gitu kan. Hari pertama dari jam ke jam itu mungkin bagi saya nggak ada masalah ya, paling hanya hawa-hawa yang biasa, mungkin karena lapar, karena apa, ada hawa dingin, itu nggak ada masalah. Sampai zikir saya itu sampai ke jam 12 malam. Dan dari jam 12 malam tersebut zikir harus berhenti dan kita sholat hajat. Sholat hajat lalu disambung lagi dengan zikir-zikir surat Al-Ikhlas tersebut. Nah dari jam 12 tersebut sudah mulai ada perubahan yang mungkin dialami oleh saya saja ya. Kalau misalkan ada orang yang lain mungkin nggak ada. Itu serasa kita tuh memasuki alam gaib yang mungkin keadaannya seperti habis maghrib, itu cuacanya begitu. Ya ada keanehan ke saya, kok ini cuacanya kayak maghrib gitu. Dan semua tembok yang di depan saya itu nggak ada, hilang. Ya saya tahu ya, tidak mungkin saat itu belum aneh sekali ya, belum aneh sekali. Berjalan sampai subuh. Dan tidak boleh ada sahur, tidak boleh ada apa gitu kan. Waktu subuh selesai, saya sholat subuh keluar. Setelah sholat subuh mungkin karena capek itu boleh tidur itu ya. Tidur sebentar, jam 10 saya keluar. Ya sambil menunggu, artinya menunggu menunggu hari berpuasa itu sangat lama lah. Badan sudah panas,
segala sesuatu panas. Itu karena makanannya cuma satu kepel nasi aja. Sambil menunggu maghrib saya jalan-jalan ke sekitar situ. Di situ jadi pemandangan gunung. Ternyata di belakang itu ada pohon-pohon yang besar yang apa itu. Secara tidak langsung, karena mungkin saya lagi berpuasa ya, ada orang yang lewat, kok saya tahu. Tapi saya tidak pernah berpikir itu bahwa itu tuh gaib, bukan, tidak ada, waktu itu tidak ada, karena siang gitu kan, banyak yang lalu lalang di situ, biasa saja. Saya masuk lagi ke masjid karena sambil menunggu maghrib, menunggu apa ya, nanti gampang bicara kalau kita sekarang sih menunggu suntuk lah. Daripada suntuk kita harus begini. Siang itu tidak ada wiridan, tidak ada untuk berzikir ke surat Al-Ikhlas tersebut. Duhur baru ada zikir arti berapa ratus harus dizikir gitu. Duhur tiba, saya sholat dan saya berzikir. Pada hari itu ada keanehan. Zikir saya arti kalau siang tidak masuk ke sana, dari tempat ke tempat tirakat itu. Saya diam aja, saya zikir gitu, wirid apa. Dari sebelah kiri waktu itu, sebelah kiri. Saya kan di pinggir, pojok pinggir. Sebelah kiri itu ada orang masuk. Itu masuk ke tempat masjid tersebut sambil membawa kitab. Saya tengok, dia senyum. Masuklah. Ada orang, atau saya ada masuk. Pakai sorban, pakai jubah segala sesuatu ya. Saya belum sadar waktu itu pintu tertutup, segala apa tertutup. Kalau itu kan siang nggak boleh buka, kecuali Jumat pintu tersebut itu dibuka. Saya diam aja. Setelah selesai, saya lihat tadi ada orang jubah masuk ke sini. Lah, kok pintu tutup, kenapa orang jubah itu bisa masuk, kata saya itu. Ya dalam hati membatin. Kok bisa ya masuk? Saya langsung minta izin kuncen, boleh nggak saya masuk, kata saya itu. Ada apa Pak? Saya ceritakan apa adanya. Orangnya bagaimana, kata kuncennya, begini. Silakan mau masuk aja, katanya. Saya masuk, saya cari di tempat itu. Kok nggak ada ya, kata saya itu. Pak Kuncen nggak ada. Ya wis, syukur Pak, berarti Bapak ada izin, katanya. Alhamdulillah wis. Izin apa? Saya nggak ngerti, karena posisi saya itu bukan mencari ilmu, artinya mencari jalan keluar supaya saya mendapatkan modal gitu kan. Tapi mungkin kok larinya bukan ke larinya ke ilmu apa gimana, kata Kuncen. Bapak mengamalkan apa, katanya. Saya tidak mengamalkan untuk mencari ilmu, tapi untuk mencari modal gitu kan, modal usaha agar saya balik lagi, bisnis saya lancar gitu kan. Saya tidak menggubris lah. Sementara saya puasa gini aja, kata saya tuh nggak peduli lah. Itu orang siapa itu nggak peduli. Asar saya wirid lagi di tempat yang sama, tidak ada perubahan. Maksudnya di tempat yang pojok saya selalu wirid di situ. Di masuk masjid itu sebelah kanan gitu. Asar berjalan, perut panas, udah nggak karuan, tapi tetap saya melaksanakan. Ini udah memasuki suatu alam yang saya melangkah masuk di masjid yang itu aja, yang masuk biasa sholat Jumat itu udah seperti kalau alam gaib itu dingin, sejuk gitu kan. Ini saya sudah mulai masuk alam lain, dalam hati ini udah beda. Tapi saya pikirannya karena polos, karena tidak tahu
tidak tahu pengalaman waktu itu. Ini gimana alam gaib ini, udah masuk aja. Dari Isya saya tetap wirid, zikir terus surat Al-Ikhlas gitu. Dan itu syaratnya tidak boleh tidur, nggak boleh tidur, nggak boleh ngantuk ataupun sekencuk itu nggak boleh. Harus ada misalkan ngantuk itu harus ada pergerakan kira-kira supaya kita itu jangan ngantuk, jangan ada, kalau orang Cirebon bilang itu ngeliep sedikit itu batal. Udah saya lakukan. Jam 12 seperti biasa. Itu sholat hajat. Tidak ada gangguan, tidak ada apa. Setelah sholat hajat, saya berpikir yang pasti harus ketemu subuh itu jam 4 ya, waktu jam 4:30 harus ke situ, zikir lah situ. Dalam keadaan berzikir ini saya waktu itu memejamkan mata, zikir itu memejamkan mata supaya jangan takut, kedua juga bisa konsentrasi yang baik gitu. Tapi lama-lama kok ada suara dua gitu. Saya wirid itu kok ada suaranya, ada suara gitu. Kok ada suara, kata saya tuh. Diem. Saya nggak nengok atau itu, tetap saya wirid. Tapi suaranya sama, membaca surat Al-Ikhlas tersebut. Perasaan saya sebelah kanan ini orang nih, kok ada siapa yang masuk gitu kan. Saya tetap wirid zikir terus sampai pagi gitu. Setelah pagi jam 4, yang tadi ikut berzikir itu saya kan selesai jam 4, pas ada bangun itu kan saya selesai antara ya jam 4 jam 3 ya. Saya lihat kok orangnya nggak ada. Mungkin siapa ini kan, pertanyaan itu kan. Udah, saya keluar sholat subuh. Ya seperti biasa lah, kalau siang itu kegiatan semua yang tirakat di situ ya, ngobrol yang macam-macam, yang apa kan, yang membuang waktu untuk bisa cepat ketemu maghrib gitu kan. Ngobrol kesana kesini. Dari ngobrol-ngobrolan tersebut banyak teman. Ada yang dari Bandung di situ, tirakat, ada masalah aja gini. Ya saya nggak bisa ngomong karena sudah benar 2 hari sehari puasa, ini ke 2 hari udah itu pisan lemah gitu kan. Udah gitu hari kedua itu kan puasa ya. Orang semua pada ngobrol sampai nunggu maghrib hari kedua itu kan. Masuk saya tuh. Nah ini dari maghrib ke Isya itu saya zikir surah Al-Ikhlas. Orang yang tadi saya masuk itu kok ada gitu. Maksudnya saat saya wirid kok ada. Cuma jauh. Sambil senyum dia manggut-manggut itu semua. Saya wirid nih. Ya artinya untuk sementara jam 7 sampai jam 12 seperti biasa, nggak ada apa-apa, normal aja lah, santai gitu kan. Setelah jam 12 saya sholat hajat. Ini hal yang aneh, sangat aneh ya, nggak masuk di akal. Pas jam 12 wirid itu jam 1, antara jam 1 jam setengah 2 ya, antara jam segitulah, antara jam 1 sampai jam 3. Suara yang kemarin itu ada lagi. Tapi saya beranikan diri. Saya buka matanya. Ternyata orang yang tadi itu di sebelah saya, orang yang tadi itu pakai jubah di sebelah saya, ikut wirid. Jadi saya cuma ngelirik, loh kok ini orangnya ikut wirid, masuk dari mana, kunci ada di saya. Nggak ada pikiran kemana-mana saya. Tetap laksanakan.
keadaan semakin saya semakin lemes lah waktu itu kan, nggak peduli dia ada di situ karena apa, nggak peduli itu. Wirid lah saya, udah selesai semua itu kan, itu stamina apa semua turun drastis turun. Nah ini berarti saya kan udah puasa hari ketiga nih. Hari ketiga saya pas subuh sholat apa, nah saya nggak bisa ingin istilah membuang waktu apa seperti biasa, nggak bisa keluar ke sana keluar sini, nggak, duduk di dekat ini apa tiang itu, dalam kan ada tiang, paling duduk di situ diem sambil kata Pak Kiai juga kalau emang nganggur ya baca surat Al-Ikhlas ya, nggak harus tentu harus segini, tapi yang ditentukan itu pada sholat wajib segini itu ada, tapi kalau pas membuang waktu kita tetap wirid aja nggak apa-apa katanya. Saya duduk di tiang waktu itu, nggak tahu orang tersebut itu berdiri di sebelah kanan saya. Dia sambil senyum tepuk-tepuk saya terus pergi lagi. Ini orang gimana? Itu posisi pokoknya segala hal yang aneh kalau kita sudah berpuasa itu akan menjadi hal yang biasa, nggak peduli itu orang goib atau bukan, itu nggak peduli. Saya nggak peduli lah, pikiran saya nggak akan itu ya, paling saya nepuk-tepuk tangan, nepuk bahu itu rasa gini. Dia pergi. Saat hari ketiga ini berarti hari ketiga saya berpuasa itu, duhur saya wirid, asar saya wirid. Kiai yang memberikan ijazah ke saya itu datang, kata saya, nih Pak Kiai manggil itu di tempat kunsennya saya dipanggil. Pak, itu ada Pak Kiai. Oh, ada apa ya? Saya berpikir real aja, ini Pak Kiai ada apa ini? Apa ada keperluan yang gimana? Ternyata Pak Kiai itu memang benar-benar membimbing. Pas saat asar itu dia bertanya, gimana? Nggak ada kendala? Ya alhamdulillah nggak ada Pak Kiai. Padahal saya pengen bercerita juga udah males, sudah keadaan lemah lunglai gitu. Nih, saya kata Kiai, ya syukurlah kalau gitu begini Us ya. Nanti habis maghrib, setelah sholat maghrib itu apa yang saya katakan itu harus dilaksanakan ya. Artinya begini, saya memberikan wejangan yang mungkin akan bisa dibawa dalam perjalanan nanti. Karena di sana mungkin akan ada sesuatu lah yang bisa ditemui dari Uus di sana, apa mungkin Uus nanti akan tahu sendiri katanya Pak Kiai. Iya Pak Kiai, yang sabar, yang ulet katanya. Tetap dari posisi itu saya nggak ada pemikiran bakal kemana nggak ada lah. Jangan berhenti sebelum waktu sholat, dan tidak perlu artinya tidak perlu kamu berjalan cepat, nggak perlu. Itu nggak akan menentukan wah cepat waktu, nggak, santai aja. Udah dilaksanakan tahap gimana aja, nggak usah buru-buru kita kayak lari, nggak usah, nggak boleh. Ya udah Pak Kiai memberikan wejangan bermacam-macam lah. Itu maksudnya untuk memberikan pandangan nanti setelah saya masuk ke sana, masuk ritual perjalanan atau ritual jalan kaki itu, rintangan dan apa itu sudah dikasih pandangan sama Kiai. Jangan sampai itu waktu itu Pak Kiai itu ngasih apa? Aduh, topi waring. Kalau itu topi waring supaya menutupi muka gitu. Kalau pas misalkan dari paserean apa gimana namanya, dari tempat tirakat keluar itu mungkin akan bertemu orang. Nah itu harus ditutupin.
Tidak boleh menatap matanya, itu nggak boleh. Itu ada orang langsung tutup. Kiai memberikan penjelasan yang ya artinya mungkin menurut saya sangat detail lah. Dari langkah-langkah harus begini itu harus benar-benar mendetail. Setelah itu datanglah maghrib. Sholat maghrib wirid biasa. Sebentar saya maghrib itu sebentar, nggak lama. Pak Kiai bilang, nanti di jalan Isya silahkan cari tempat yang kira-kira bisa untuk sholat Isya. Tidak usah tidak diharuskan di masjid itu kan. Jadi nyari tempat yang sepi, sholat di sana. Dan setelah sholat Isya, surat Al-Ikhlas itu tidak boleh terputus sama sekali, tidak boleh. Tetap terus dibaca katanya. Ini petualangan yang ini nih, mungkin para pemirsa juga akan penasaran artinya apa nanti yang saya temui di sana gitu kan. Tidak ada pemirsa, artinya tidak ada kok, normal biasa. Saya sampai sholat Isya, saya menghindari bertemunya orang, saya naik ke gunung. Itu di situ kalau boleh dikatakan itu kakinya Gunung Cermai ya. Cuma emang gunung masih jauh pisan. Tapi emang dari keramaian kota itu, keramaian orang nggak ada gitu kan. Akhirnya saya pilih jalan untuk ini dari ini ke sini aja nih ke gunung, kata saya tuh. Sepi nih, mungkin jalannya udah hutan semua. Saya berjalan santai, Pak Kiai bilang udah santai, jangan ada kecepatan ini karena kita bukan mencari cepat atau gimana, tapi tetap cepatnya kamu berarti membuang energi, santainya kamu mengirit energi, karena ini bukan kecepatan tapi waktu. Nanti harus waktu itu tepat maghrib di pesarian lagi gitu kan, di tempat kita berpuasa tuh. Masuk kita ke hutan. Saya sholat Isya, berjalan terus. Sedang berjalan itu tiba-tiba kepala pusing. Dari pusing tersebut saya ragu, ini apa saya harus berhenti dulu karena kepala ini pusing, atau saya harus terus berjalan, katanya. Saya diam sejenak. Dan ternyata itu pusing saya itu bukan pusing dari kepala saya karena kurang makan, bukan. Dan ini masya Allah pisan, artinya masya Allah tuh, saya itu memasuki pas merem, pas saya pejamkan mata, itu membuka itu seperti apa ya, kalau orang dulu bilang itu kayak pusaran yang warna-warni terus pecah. Nah ini menjelaskan kan akan sulit. Jadi raga ini udah masuk ke alam gaib tersebut. Itu menurut saya udah masuk. Tapi karena satu langkah kata saya, ini apa ini kok beda, semua pohon semua tidak ada, udaranya kayak maghrib gitulah, suasana hawanya sejuk maghrib itu, tidak ada jalan. Tapi saya ini aneh, saya berhenti tapi tidak harus kemana ini, saya diam sejenak. Saya tetap tidak luput dari tidak lepas dari wirid Al-Ikhlas. Bismillah ta'ala, saya jalan ke tempat rumput itu, seperti rumput aja jalan. Terus masuk jalan, di depan itu ada kayak cahaya. Masuk alam itu, kok itu ada cahaya, terus saja. Ini bukan mimpi, ini nyata. Cahaya tersebut itu masuk, ternyata di situ kayak perkampungan lah. Kok ini saya ini masuk ke dalam perkampungan gitu. Orang semuanya ada,
tidak ada kemana-mana, tidak arti tidak gimana, tidak biasa aja. Cuma mereka itu melihat saya aneh, kayak seolah-olah mencibirkan, sambil minggir sambil gini. Saya nggak peduli lah itu, tapi saya merasa aneh aja. Kok ini orang pada minggir saya lewat. Saya tetap berjalan masuk ke perkampungan tersebut. Dalam keadaan bingung, saya harus kemana ini? Ya pokoknya segalanya masya Allah pisan. Ada datang orang, saya datang orang istilah pakai sorban, mau kemana katanya. Saya diam. Ini udah nggak boleh harusnya saya gitu kan. Tapi kok ini beda. Ini gini. Kamu kalau mau keluar ke sana katanya. Saya nggak natap mukanya, saya dibuang muka. Kalau itu ke sana katanya. Cepat saya ke sana. Jalan ke situ, keluar lagi. Nah di sini udah ada perbedaan antara tadi perkampungan, saya yang mestinya tidak harus ketemu dengan orang, kenapa mesti harus ketemu kata saya. Malah saya itu banyak orang. Saya pikir saya batal ini, nggak mungkin lah saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, itu batal kata saya tuh. Tapi hati saya itu sama pikir saya, udahlah batal ya terserah, tetap saya akan laksanakan. Saya tetap berjalan. Dan itu hutan semua, jadi hutan. Setelah keluar itu, dari itu ke sana ditunjukin itu jadi hutan biasa. Saat berjalan, saya berpapasan dengan orang. Arti berpapasan bukan berpapasan ya. Saya lewat itu orang sedang jongkok diam. Jadi setelah berjalan gitu, tiba-tiba dia tuh menghadang ke saya. Dia bilang sambil suara lantang, itu orangnya hitam legam itu kan. Kamu mau kemana katanya. Saya nggak jawab, saya buang muka. Saya tidak boleh menatap, artinya melihat mukanya nggak boleh, tapi saya lihat tubuhnya itu hitam bisa. Saya tidak menjawab mau kemana, tidak menjawab, tidak apa, diam sampai dia garong, sampai bener-bener saya mau saya diam. Hilang ternyata, tiba-tiba itu hilang. Kok hilang? Jalan lagi saya. Sampai kalau ketemu itu kan posisi malam itu ketemunya ya tidak ada kata untuk sholat hajat itu. Pak Kiai bilang nggak usah, kalau malam kita sedang jalan itu nggak usah ada sholat hajat, langsung berjalan sampai subuh, nanti kamu bisa sambil istirahat, sholat itu sambil bisa istirahat sejenak katanya. Nah dari subuh tersebut, dari perjalanan malam tersebut ini, setelah bertemu itu di depan itu seperti ada yang sudah menghadang, makhluk yang mungkin kata orang sih makhluk ya emang yang untuk menggoda supaya kita juga jangan mencapai kan keberhasilan. Kalau manusia udah mencapai ilmu begitu kan udah dikatakan, kata mereka hebat gitu kan. Itu datang itu orang tinggi besar, itu tetap menghadang, itu nggak boleh. Seolah-olah saya jalan itu nggak boleh, sambil berdiri tolak pinggung, tinggi besar. Saya juga artinya nggak bisa, arti kalau misalkan itu harus menengok ke atas ya kalau lihat mukanya. Pertemuan itu mungkin kalau saya sehat, kalau normal itu nggak mungkin berani saya, nggak mungkin. Tapi saya tetaplah kokoh dari niat bulat saya itu. Tinggi besar itu, bulunya banyak sekali. Artinya bukan manusia lah, saya yakin itu. Tapi dari penghadangan tersebut dia geser, memberikan jalan. Saya diam, tetap saya konsentrasi pada surat itu aja, Al-Ikhlas. Jalanlah, masuklah jalan terus gitu kan.
Kira-kira saya nggak tahu, mungkin jamnya jam berapa itu, jam apa, dari jam itu kan kita nggak tahu kira-kira, karena posisinya hutan itu nggak bisa ditentukan gimana. Saya berjalan terus. Dari perjalanan itu pertemuan yang sangat mengerikan yang waktu itu saya temui itu. Jadi kayak semacam pocong ya, mungkin saya paling takut itu kalau lihat pocong, itu paling takut, paling ngeri lah. Karena emang keseharian apa kalau orang meninggal itu kelihatan pocong. Nah ini paling takut saya lihat pocong. Tahu-tahu dari apa, sedang berjalan itu seolah-olah kayak pohon tumbang, pocong jatuh, jeblok. Waduh, saya sampai kaget, saya mundur. Ini pocong dalam hati saya, sampai ketakutan, saya benar-benar ketakutan. Tapi pocong itu mukanya hanya sedikit lah, muka yang terbuka gitu kan. Saya tetap wirid al-ikhlas, jangan sampai batal, kata saya. Antara takut dan tekad itu menyatu ya, tidak bisa bergerak, pengen lari tidak mau, karena saya juga pengen istilah keberhasilan dari bisnis saya itu kembali lagi kan. Tidak bisa, saya tetap wirid. Pocong itu tiba-tiba menggeser, memberikan jalan alur saya jalan gitu kan. Nah ini keanehan yang ini mungkin pertemuan goib itu sederhana ya, makan artinya tidak begitu aneh. Yang saya aneh, pas waktu subuh itu kenapa saya bisa menemukan masjid. Nah ini keanehan yang masuk di alam gaib itu sangat tidak masuk akal. Kok Pak Kiai bisa ngomong kalau misalkan nanti subuh itu nanti kamu ketemu masjid, sholat di situ katanya. Berarti ini Pak Kiai ini pernah menjalankan ini, makanya dia nggak aneh. Nanti kalau setelah maghrib itu, kalau subuh itu sudah sholat, kamu harus balik lagi, kata dianya. Oh patokannya ini mungkin. Ya saya tidak masuk akal, subuh di tengah hutan ada masjid. Mungkin katakan masjid enggak ya, itu gede, enggak gede, seperti musola, kayak musola kalau di Cirebon bilang itu tajuk gitu kan. Sholat saya di situ. Saya sholat juga, kata Pak Kiai, kalau di situ ada orang, jangan masuk dulu, biar tunggu di luar. Jadi kita harus sholat sendiri. Semua sudah bubar baru saya masuk dan sholat saya di situ. Saya wirid sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai. Udah selesai wirid, saya balik lagi. Itu Pak Kiai udah menganjurkan kalau sudah nanti subuh harus nanti sholat ya di masjid katanya. Waktu itu kan saya nggak tahu. Ini Pak Kiai wirid, kalau wirid saya jalan itu ketemu musola di mana, ini kan di hutan tapi Pak Kiai menjelaskan jelas. Nanti kalau subuh ketemu sholat di masjid katanya. Dan yang dijalani saya itu ya itu, kok bisa bertemu dengan masjid dalam hutan gitu kan. Baliklah saya, jadi setelah patokan masjid itu saya balik. Perjalanan balik kan berarti ya hari udah siang, udah ngeblong gitu kan, udah tidak ada gelap kan, hutan biasa ya, hanya sejuk itu. Tetap saya tujuan dari musola itu kan harus pulang gitu kan. Mungkin ini tepatan waktu ini ya, nggak bisa diperhitungkan dengan matematika. Sampai karena posisi siang itu sampai maghrib, nyampe di tempat saya berpuasa itu di Sampiran pas maghrib. Namanya kaki itu nggak karuan besar, karena sehari semalam saya kan jalan nggak ada berhenti, besar sekali itu, nggak bisa dibayangin sakitnya kayak apa gitu kan.
Tapi Pak Kiai itu ada. Maghrib itu dia mungkin nungguin. Ini harus pulang ini anaknya gitu kan. Datang, Pak Kiai langsung alhamdulillah aja. Iya Pak Kiai, alhamdulillah hasil. Nunggu nih maghrib. Sambil saya diam nunggu maghrib, sebentar lagi maghrib, sholat saya maghrib itu. Ya Allah, kata saya, Pak Kiai, ini jalan gimana? Oh saya gini, tenang, sabar dulu aja. Udah buka, udah biasa, kata Pak Kiai. Udah segala sesuatu udah lancar, udah gini. Di sana gimana? Saya ceritakan apa yang dikatakan, apa yang saya temukan, apa yang bener-bener apa hal-hal yang bikin bertemu dengan apa itu saya ceritakan. Saya ini sebenarnya batal apa enggak, katanya. Kenapa? Jadi pas perjalanan itu saya memasuki perkampungan dan itu bertemu dengan banyak orang. Senyum Pak Kiai. Enggak apa-apa. Itu sudah ada perjalanan yang kamu lalui itu, dijelaskan itu adalah alam gaib. Kamu sengaja dimasukkan ke situ untuk memperkenalkan diri. Artinya memperkenalkan diri itu, kamu ini sudah dapat izin dari saya untuk melalui kampung tersebut. Jadi jangan aneh. Mungkin saat kamu masuk itu kan aneh. Ini saya nggak boleh ketemu orang, tapi kok batal apa enggak? Tapi saya nggak peduli, tetap berangkat, tetap berjalan. Oh berarti itu alam gaib pakai. Saya sambil masih loyal lah, masih lunglai apa Pak Kiai gitu kan cerita. Nah sudah selesai itu, kata Pak Kiai, nanti malam tolong jangan pulang dulu, katanya. Harus bertawasul di pesarian Ki Gede Sampirannya. Saya sudah bicara dengan Kuncen gini. Mangga, katanya, mangga. Gitu. Jadi saya dari setelah pulang itu nyampe maghrib, malam itu ya artinya tidak berpuasa. Tapi saya sudah batal, jam 12 itu harus masuk gitu kan. Kata Pak Kuncen, Pak Kiai ikin di Pibenang je, ditinggal beta, ditawasulan dingin je. Kalau kata bahasa Indonesia, jangan ditinggal, harus bertawasul dulu kan. Nah disinilah istilah bertawasul saya itu waktu itu jam 12, sebentar tawasulnya nggak lama. Pak Kiai ada, Kuncennya ada, tawasul di petilasannya Ki Gede Sampirannya. Masuk beda, ini bukan di masjidnya. Jadi ada petilasan pemakaman itunya. Sambil bertepuk Pak Kiai ngomong, nih malam ini tunggu sampai subuh. Tetap baca, jangan sampai lepas ya. Iya. Ditinggal saya sendiri di situ di dalam. Nah ini artinya Pak Kiai di situ semuanya sudah tetap dimatikan, itu nggak boleh ada cahaya. Jadi udah ada disiapin semua, Pak Kiai itu udah disiapin. Saya duduk di situ, saya tetap wirid zikir. Di kaki ini bener-bener artinya antara perasaan nyata atau tidak. Itu namanya semut, itu di kaki banyak. Ini saya harus gimana ini, semut itu kayak seolah-olah apa ya? Kalau kata orang Cirebon itu merubung ya. Oh Indonesia mengerumuni kaki saya. Saya susah bertindak apa ini. Saya tetap wirid sampai semuanya ke badan. Ya Allah ini gimana ini? Apakah ya artinya semuanya ada keraguan saya harus lari atau kata Pak Kiai jangan ada pergerakan walaupun ada apa-apa. Sedangkan ini semut, ini yang saya tahu itu semut. Masa saya harus diem aja, kata saya tuh. Sampai seluruh badan saya semut semua saya. Ya Allah, wow, ini saya merinding, ini benar cerita arti kan yang dilakukan oleh saya itu ada.
semua badan saya diberubung semut. Kalau di Cirebon itu dirubung ya, saya dikerumuni semut itu semua. Semutnya hitam mati, tapi saya tetap wirid. Ya Allah, saya mati ini, saya udah kebayang ke sana. Apakah semut masuk ke telinga atau itu udah macam-macam. Tapi setelah lama saya bergelut dengan mungkin dengan rasa takut saya gitu kan. Tapi datanglah keikhlasan dari hati saya itu datang. Ini saya cerita merinding ya. Lah, wis kalau saya emang kudu mati kata saya itu. Mati cerita di kerumun semut. Saya ikhlasin aja lah. Ya, takjub waktu itu. Semut itu hilang. Jeblos hilang. Lah kok semut nggak ada kata saya. Ya alhamdulillah, berarti ini semut apa? Nah, di sini itu godaan saya itu mungkin kalau misalkan ada yang mampu itu, waduh, saya salutin itu. Tidak boleh bergerak, itu saatnya saya sudah buka puasa. Sudah buka puasa, energi ada. Itu nggak mungkin lah katanya. Nah dari situ, ini saya aneh katanya. Di depan persis sajadah itu kayak ada yang lempar. Lah, kok ada cahaya kata saya itu. Saya tidak ada pemikiran untuk ke sana jauh sampai gimana, pokoknya tidak ada jauh. Ini sih mungkin ada cahaya dari pantulan palun. Saya lirik lagi, masih ada. Saya tengok dari saya kemana, kok ada. Saya lihat itu di sajadah saya tempat duduk itu ada. Kok bercahaya? Saya ambil. Itu pengambilan pertama, lari. Itu lari. Kedua tidak bisa, sampai ketiga saya kena. Oh barangnya sih ini, barang apa kata saya tuh. Setelah saya dapatkan itu langsung subuh. Oh ini subuh saya keluar, kata ya pokoknya keluar sholat. Saya itu nggak ada namanya pikiran macam-macam ya, saya kantongin aja di baju koko, nggak ada, diem aja. Pas pak kuncinya saya udah selesai itu tirakat udah selesai, udah ada tidak memasuki sampai sejauh itu kan, maksudnya cerita tirakat di sini udah selesai. Saya temuin ke pak kuncinya, Pak saya udah selesai katanya gini. Saya ngobrol gini, oh iya Pak, mangga. Oh iya pesan Kiai, nanti habis maghrib ke rumah Pak Kiai katanya. Oh ya udah. Habis maghrib saya langsung ke rumah Pak Kiai ngobrol. Pak Kiai senyum. Tadi malam apa? Ya Allah Pak Kiai kenapa nggak ngomong kata saya. Saya benar-benar dikerumunin semut Pak Kiai. Terus hilang nggak semutnya kata Pak Kiai. Nggak tahu Pak Kiai, saya makin takut, semut seolah-olah makin banyak Pak Kiai. Makin banyak seolah-olah Pak Kiai. Tapi saya aneh kenapa senyum Pak Kiai senyum. Ya keadaan nggak ini kan, nggak berpuasa jadi senyum. Kenapa aneh katanya. Pas saya udah, ya Allah udahlah saya mati aja udah, nggak apa-apa terserah, mati dikerumunin semut terserah. Hilang Pak Kiai. Ya itulah aja kata Pak Kiai. Itu namanya surat Al-Ikhlas. Kasih jangan. Surat Al-Ikhlas itu tidak ada dalam ayat surat Al-Ikhlas. Ada enggak di situ ada kata ikhlas? Tidak ada katanya. Adanya di hati kita. Sekarang mana? Pak Kiai langsung nodong. Mana? Apanya Pak Kiai kata saya? Yang didapat dari surat Al-Ikhlas ada sesuatu. Mana? Saya bengong. Apa ini Pak Kiai? Ingat, oh iya ada ini Pak Kiai. Masih ada itu. Tuh Pak Kiai. Ya, kata Pak Kiai. Ini kamu bawa. Batunya kecil, batu kecil sekali. Sekarang kamu bawa pulang. Dalam 3 hari nanti ada yang akan datang ke kamu katanya. Ya, ini saya pulang datang rumah biasa normal saya tidur perkiraan saya datang maksudnya datang dari rumah, ternyata datangnya dari mimpi. Dia ngomong,
yang datang dan mimpi itu ya yang bertemu saya waktu itu di masjid di waktu sholat itu dia yang datang. Dia ngomong, perkenalkan, Assalamualaikum, katanya dalam mimpi saya itu ngomong bahwa saya namanya itu kayak Abdul Wahid, saya nggak salah. Itu namanya Abdul Wahid, dia ngakuin saya Abdul Wahid katanya begini-begini. Itu yang saya berikan itu dia cerita adalah merah delima. Tapi jika kamu mau memiliki merah delima tersebut, kamu harus berpuasa selama 7 hari dengan membaca surat Al-Ikhlas. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Itu dalam mimpi kan saya, ya sudahlah kata saya itu. Mungkin kalau misalkan emang saya ngelakuin, ya udah. Dan saya diemin aja. Saya taruh di atas lemari. Hilang merah delima itu. Katanya merah delima, Pak Kiai juga bilang merah delima. Ketemu lagi, hilang, ketemu lagi. Lama kelamaan saya tahu merah delima yang sebenarnya itu ternyata benar itu batu yang mungkin semuanya itu dicari gitu kan. Saya balik ke Pak Kiai cerita, Pak Kiai ini saya kan mencari modal, kenapa dapatnya batu begini. Saya didatengin cerita gini. Ya sudah dilaksanakan katanya. Karena saya ngerasa hati bukan itu, bukan tujuan saya. Ya saya indahkan aja, artinya tidak dilaksanakan dengan sebenarnya harus begini. Cuma saya pernah nyoba. Katanya merah delima itu merah. Dan itu istri saya yang tahu waktu itu. Itu Jeko bajunya luntur. Nah di situ. Cuma mungkin bukan milik ya, bukan milik saya gimana ya. Saya lihat wah ini berarti ini bener merah delima. Saya simpen lagi sampai ditaruh di tempatnya. Cuma karena niat ya, mungkin niat untuk memiliki arti batu tua itu saya belum paham sekali, tidak kuat. Ya sampai tidak melakukan yang harus dilaksanakan gitu. Semuanya sih keniatan sayanya saja. Pak Kiai sudah menganjurkan itu batu cepat dibeli lagi. Ada puasa yang harus dituntun itu dan sudah ditemui, tapi ternyata saya tidak melaksanakan, secara gue hilang. Ya wallahualam apakah itu asli atau tidak, tapi udah dibuktikan bahwa betul merah delima itu batu yang mungkin kalau dikena air itu merah, itu sudah dibuktikan. Dan sampai sekarang ya saya tidak bisa memilih, tidak ada bukti ataupun bahwa saya pernah memegang merah delima gitu. Karena dari 7 hari itu saya tidak melaksanakan tirakat tersebut. Ya mungkin bukan jodoh gitu. Itu suatu bagi saya bahwa hal yang sangat mendebarkan dan mungkin pengalaman yang paling hebat itu. Membaca surat Al-Ikhlas ternyata itu bisa mendatangkan merah delima Bang Itu tadi Waus merah delimanya hilang. Kira-kira untuk dimunculkan kembali, dihadirkan kembali bisa nggak itu? Itu menurut kan setelah itu kan saya laporkan ke Pak Kiai. Kata Pak Kiai, ya kalau kamu melaksanakan yang 7 hari bisa. Itu dia akan datang sendiri. Cuma nggak tahu batin itu karena tujuan saya kan bukan di situ Bang Tujuannya kan mencari modal. Kenapa saya dapat itu? Saya kan berpikir gitu. Ya. Padahal kalau sekarang misalnya
dilakukan lagi 7 hari itu, masih ada kemungkinan kembali. Walau alam. Berarti kan saya harus bertemu dengan Pak Kiai yang memberi ijazah tersebut kan gitu kan. Saya mau melakukan gitu. Apakah nanti itu jangan sampai sia-sia, nanti saya siap puasa nggak datang lagi gimana kan gitu. Ya. Yang kita tahu itu merah delima batu yang sangat dicari ya. Ya. Bahkan para pejabat juga kan Betul Pak. pernah kita dengar semua rata-rata ingin memiliki barang itu. Dan Betul. harganya luar biasa itu. Iya. Itu Waus, kalau ada orang yang berminat nanya-nanya nanti di komentar gimana tuh tentang merah delima. Oh, kalau saya akan menjawab, artinya gini, saya saat itu tidak pernah memiliki, tapi tidak menguasai gitu Bang Kang. Jadi artinya saya pernah tuh ada, waktu artinya gini ya, memiliki punya, saya pernah pegang. Tapi karena saya tidak menguasai merah delima tersebut, sudah hilang. Nah itulah mungkin batin dengan tirakat itu akan tidak sama Bang. Mungkin orang lain harus mencari merah delima kan. Tapi saya kan mencarinya awalnya modal, niatnya mencari modal. Jadi seolah-olah tidak memerlukan itu Bang. Jadi diindahkan saja, nggak penting bagi saya gitu. Jadi hilang juga santai aja gitu. Iya waktu itu gitu. Tapi sekarang ada kabar gitu, waduh ya saya ngambil bisa lagi. Ada pemikiran gitu, ada gitu. Iya. Ini sampai orang mungkin akan dengar seperti ini apa? Ah bohong nih Waus ini. Nah Iya. gimana kalau ada pendapat seperti itu? Waus bisa membuktikannya nggak? Boleh, silakan. Nanti akan saya ijazahin karena saya sudah melakukan tirakat tersebut. Berarti saya sudah artinya menjalani tirakat tersebut. Insya Allah yang mau menjalankan tersebut datang ke saya. Nanti saya akan ijazahkan dan saya akan tuntun gitu. Artinya tuntun gini, saya yang melaksanakan itu begini ya. Dan ada pun yang didapat dari sana, wallahu alam apakah merah delima ataupun batu mustika yang lainnya saya tidak tahu. Tapi tirakat saya begitu, gitu kan Bang. Oke. Ya ini menarik sekali untuk penghobi batu. Ini jadi masalah menurut saya nih. Siap-siap aja di kolom komentar nanti ya. Iya boleh silakan. Oke, Sobat MM, cerita yang menarik sekali. Jadi Waus ini memang tidak berniat ingin memiliki merah delima, tapi yang datang adalah merah delima setelah mengamalkan surat Al-Ikhlas tadi. ya. Luar biasa. Oke, Sobat Malam Mencekam, terima kasih Anda sudah bersama kami sampai akhir cerita. Terima kasih Waus atas ceritanya. Ya, Nanti kita tunggu cerita yang lainnya Waus ya. insya Allah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.